Karedi Sado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan hasil survei kami di SPR Padang yang beralamat di Jalan Muhammad Yamin nomor 146 Solo. Nama pemilik PT Graha Buana Propertindo dengan jumlah lantai 5 lantai. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Junizar Al-Ma'rij 1901, M Adrio Hafizi 1946, M Pedro Ladanov 2141, Taufik Kurnia Yusra 2111, Muhammad Caesar Aftafi Faldi 2146, Awari M Nur Ismi 2125, Furat Ar-Rahman 2130, M Prasetyo 2133, Farah Saikal Arnov 2108, Andrizal 2144, Fahri Fahmi 2158, Adila Zulhidoni 2152, Miguel Silva Yogananta 1818, M Ifari Al-Gusta 2157. Yang pertama dari basement yang akan dibacakan oleh Farah Saikal Arnov dan Taufik Kurnia Yusra. Basement. Basement adalah lantai bangunan yang ada di bawah permukaan tanah. Umumnya basement digunakan sebagai tempat parkir, ruang utility untuk sebuah bangunan, tempat penyimpanan sistem penghangat, atau penduangan garasi hingga gudang. Nah, ini denah basement. Metode pelaksanaannya akan dibacakan oleh Haikal. Metode pelaksanaan. 1. Pembuatan gate wall. Gate wall dibangun untuk mempermudah pengerjaan diafragma. Gate wall terbuat dari beton bertulang yang dibangun di sekitaran area yang akan digali untuk letak diafragma wall. Gate wall sendiri bersifat temporari alias tidak permanen. Setelah pengecoran diafragma wall selesai, maka gate wall akan dihancurkan. Gate wall sendiri terbuat dari beton bertulang. Untuk mutu betonnya sendiri umumnya memakai mutu beton K225. Untuk kedalamannya itu biasanya hanya mencapai 1 meter. 2. Penggalian diafragma wall. Setelah gate wall terpasang di sekitar area penggalian, maka tahap selanjutnya adalah proses penggalian. Lanjut Aledi. Lanjut. 3. Pengaplikasian beton slurry berguna untuk mencegah terjadinya longsoran dalam galian. 4. Pemasangan construction joint system. Tahap pengecoran dalam skala besar ini tentu tak akan bisa selesai dalam sekali tahap. Maka karena itu diperlukan construction joint system yang berfungsi sebagai batas aman untuk coran bisa berhenti. 5. Pemasangan rangkaian tulangan besi. Sebelum dimasukkan dalam lubang yang telah digali. 6. Pengecoran diafragma wall. Setelah tulangan terpasang rapi dan pas di tengah, maka dimulailah tahap pengecoran. Pondasi yang akan dibacakan oleh Furat Ar-Rahman dan Pedro Ladanov.
Pondasi. Pekerjaan pondasi berpile. Pondasi berpile adalah jenis pondasi dalam yang umum digunakan pada bangunan vertikal dengan lapisan lantai yang jumlahnya cukup banyak. Borpel merupakan sebuah pondasi yang terbentuk layaknya tabung panjang dan ditancapkan ke dalam tanah. Pondasi borpel bisa dijadikan alternatif apabila area sekitar konstruksi tidak memungkinkan untuk digunakan pondasi yang panjang. Karena pemilihan borpel sebagai pondasi sebuah bangunan kerap dilakukan. Atas dasar pertimbangan lingkungan, biasanya borpel banyak digunakan pada sempit yang sisi kanan kirinya sudah banyak terisi oleh bangunan lain. Material dan peralatan. Material 1. Ready mix. 2. Besi. 3. Air. Peralatannya eskavator, mini krem, kerangka mesin, alat penggerak bar, pipa bor, ujung mata bor, diesel width atau kontrol pompa, corong untuk menuangkan cor, pipa resmi, perakit baja berupa tulangan besi. Metode pelaksanaan. 1. Pengeboran. Merupakan proses awal dimulainya pengerjaan pondasi tiang bor. Kedalaman dan diameter tiang bor menjadi parameter utama dipilihnya alat bor. Juga terdapatnya batuan atau material di bawah permukaan tanah. Ini perlu diantisipasi sehingga bisa disediakan metode dan peralatan yang cocok. Kalau asal ngebor, bisa-bisa mata bor stok di bawah. Biasanya contoh mesin bor dan auger dengan berbagai ukuran setiap bor. Dua, casing. Perhatikan mesin bornya berbeda, tetapi pada prinsipnya secara pemasangan casing sama, diangkat dan dimasukkan pada lubang bor. Tentu saja kedalaman lubang belum sampai bawah. Secukupnya, kalau nunggu sampai ke bawah, maka bisa-bisa tanah berguguran semua. Lubang tertutup lagi, jadi pemasangan casing penting. 3. Handling besi tulangan. Perlu juga diperhatikan bahwa tanah hasil pemboran perlu juga dicek dengan data hasil penyelidikan terlebih dahulu. Apabila jenis tanah adalah sama seperti yang diperkirakan dalam menentukan kedalaman. 4. Pengecoran beton. Setelah proses pemasangan tulangan baja, maka proses selanjutnya adalah pengecoran beton. Ini merupakan bagian yang paling kritis dan menentukan berfungsi tidaknya suatu fondasi. 5. Pemasangan pipa tremi. Inilah yang disebut pipa tremi. Foto ini cukup menarik karena bisa mengambil gambar mulai dari ujung bawah sampai ujung atas. Ujung di bagian bawah agak khusus, tidak berlubang biasanya, tetapi ada detail sehingga lumpur tidak masuk ke dalam. Enam, pengecoran. Setelah tremi telah dipasang, maka lubang bor sebelum memulai pengecoran, pada setiap truk mixer beton diambil sampel terlebih dahulu sebanyak 3 sampel yang dicetak pada cetakan yang menantinya stempel akan dites kuat tekanannya. 7. Penarikan pipa tremi. Jika beton mixer sudah semakin ke atas, banyak, maka pipa tremi harus mulai ditancapkan. Perhatikan bagian pipa tremi yang basah dan kering. Untuk kasus ini karena pengaturan beton maka diteruskan. Bololo mah. Stop.
8. Pencabutan temporary casing. Setelah pengecoran selesai, dilakukan pencabutan casing sementara dengan cara mengaitkan lubang pada kedua sisi casing dengan penguncian pada kren. Kemudian diangkat dengan hati-hati agar posisi casing tidak miring saat dicabut, dan proses pengecoran bor pel pun selesai. Pekerjaan field cap. Bisa Field cap merupakan salah satu dari bagian itu pekerjaan struktur yang ada pada suatu bangunan konstruksi. Oleh sebab itu, field cap merupakan bagian terpenting yang harus dikerjakan ketika akan membangun sebuah bangunan konstruksi yang harusnya tidak bisa ditinggalkan agar bangunan dapat berdiri dengan kokoh. Field cap mempunyai fungsi sebagai penahan beton yang berasal dari kolom, yang selanjutnya akan disebarkan ke tiang pancang. Pengerjaan field cap mempunyai peran penting dalam menentukan lokasi kolom pada titik pusat fondasi. Hal ini bertujuan supaya sesuai dengan penempatannya. Fungsi lain dari field cap adalah untuk menahan pergeseran dari beban. Pelaksanaan pada field cap pun termasuk cukup mudah, tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan. Material dan peralatannya. 1. Beton ready mix. Fungsi beton ready mix yaitu mampu mempercepat jalannya pembangunan, khususnya dalam pekerjaan pengecoran. 2. Agregat kasar. Fungsi dari agregat kasar dalam campuran aspal beton adalah sebagai penyokong stabilitas dan perlawanan gesekan yang terjadi pada lapisan perkerasan. 3. Agregat halus. Agregat halus dalam campuran beton berfungsi selain sebagai bahan pengisi yang membentuk mortar yang mengikat, agregat kasar juga berfungsi membentuk kokotan beton. 4. Semen. Semen adalah zat yang digunakan untuk merekat batu, bata, batako maupun bahan bangunan lainnya. Material dan peralatan. 5. Air. Air mempunyai fungsi untuk memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan pengikat dan berlangsungnya pengeretan dan sebagian lincir campuran kerikil, pasir, dan semen agar memudahkan pencetakan. 6. Admixtur. Admixtur atau sering disebut orang awam sebagai obat cor beton. Merupakan bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam campuran beton pada saat atau setelah pencampuran beton berlangsung. Fungsi bahan ini adalah mengubah sifat beton agar menjadi lebih cocok untuk pekerjaan tertentu untuk menghemat biaya. 7. Posisi lapangan atau beton adalah tali baja yang berbentuk menyerupai jalan baja yang digunakan sebagai alat penekanan beton tulang untuk memperkuat dan membantu beton di bawah tekanan. 8. Batako. Batako digunakan untuk fixing field cap dan lob agar setelah dicor tidak harus dilepas dan lebih efektif dan menghemat waktu. Material dan peralatan. 1. Ekskavator. Fungsi utama pekerjaan yang bisa dilakukan alat ini seperti memindahkan tanah yang dapat menghalangi gerakan hidrolik static pile driver. 2. Peralatan mesin las atau dalam kurung welding machine. Peralatan ini berfungsi untuk menyambung tiang pancang yang satu dengan lainnya. Pada tiap ujung tiang pancang terdapat pelat baja yang digunakan sebagai objek pengasan tiang pancang. Teolit. Alat tersebut digunakan untuk melihat perbandingan beda tinggi tanah, khususnya pada proyek ini. Alat-alat tersebut difungsikan untuk menentukan titik koordinat yang akan dipancang sesuai dengan gambar rencana, serta untuk mengecek kelurusan alat dari mesin pada saat pemacangan.
Selanjutnya slof yang akan dibacakan oleh Hawari dan Gifari. Baiklah, saya akan membacakan tentang slof. Satu, penulangan slof. Pelaksanaan fabrikasi besi tulangan dilakukan di lokasi proyek. Mulai dari pemotongan besi, pembengkokan, sampai perakitan besi dilakukan sesuai dengan gambar rencana. Pemotongan besi dilakukan dengan bar cutter dan pembentukan besi dilakukan dengan bar bender. Besi yang telah dirangkai lalu diikat dengan kawat beton atau kawat bendrat. Metode pelaksanaan. 1. Menyiapkan papan backcasting, besi beton, dan job mix design dan job mix formula untuk pekerjaan slope. 2. Menyiapkan sepatu kolom, fungsinya agar backcasting tepat berada pada titik koordinatnya sesuai dengan gambar perencanaan. 3. Memasang backcasting slope. Jangan lupa beton decking atau beton penyangga besi tulangan. Ukuran slope yang digunakan relatif sesuai dengan soft drawing. 4. Untuk mengunci slope tersebut harus menggunakan tie rod. Tie rod bisa dibuat sendiri atau membeli yang sudah jadi. Jika ingin membuat sendiri, bisa menggunakan as thread ukuran 10 mm, besi ulir 10 mm, dan plat besi tebal 3-5 mm. 5. Memasang pipa support untuk menjaga horizontal dari slope terhadap kolom. Untuk mendapatkan slope struktur yang sempurna, backcasting tidak boleh miring ataupun goyang pada saat pengecoran. 6. Pengecoran beton sesuai dengan jenis beton yang diinginkan. Untuk hasil pengecoran merata, harus dibantu dengan menggunakan alat concrete vibrator. Material dan peralatan. Material pertama adalah beton LCK X3, kedua beton K X3, 3 baja tulang beton D, 4 kawat beton, 5 backcasting, 6 minyak backcasting, 7 pasir uruk, 8 paku. Peralatan yang pertama yaitu bor sekrup, yang kedua palu, yang ketiga besi, yang keempat gergaji, yang kelima bar cutter, yang keenam bar bender, yang ketujuh adalah concrete vibrator, 8 water pass, 9 alat bantu pertukangan. Kolom. Metode pelaksanaan. 1. Menyiapkan papan backcasting, besi beton, dan job mix desain dan job mix formula untuk pekerjaan kolom beton. 2. Menyiapkan sepatu kolom yang ditarik garis lurusnya dari slope. 3. Melakukan perakitan besi tulangan sesuai dengan desain yang telah ditentukan. 4. Memasang backcasting kolom, jangan lupa beton decking atau bahu beton penyangga besi tulangan. 5. Memasang sabuk slope pada backcasting kolom untuk memperkuat. Untuk mengunci balok tersebut harus menggunakan tie rod. Tie rod bisa buat sendiri dari kayu dan besi. 6. Pasang pipa support untuk menjaga verticality dan kolom terhadap slope dan balok. 7. Setelah komponen backcasting dan besi serta celah backcasting dirapatkan dan mendapatkan persetujuan dari direksi, maka lakukanlah pengecoran beton sesuai dengan jenis beton yang diinginkan. Perakitan pembesian. Perakitan pembesian. Alat yang digunakan yang pertama itu bar cutter, bar bender, yang ketiga tong, yang keempat kawat, yang kelima besi, yang keenam gigi besi. Proses perakitan yaitu ambil contoh tipe kolom K1. Pertama yang dilakukan yaitu perakitan tulangan utama menggunakan 28D22, baik di lapangan maupun tumpuan. Artinya besi tulangan utama dapat dirakit meluruh. Dan untuk jangka menggunakan besi diameter 10-100. Begitupun selanjutnya dengan kolom tipe yang lain. Backcasting.
memasang batu kolom. Memasang serta melengkapi tulangan kolom meliputi pemasangan beton decking pada sisi bagian luar tulangan. Memasang panel cetakan atau packaging yang sudah dilapisi minyak. Lalu memasang tutup pada bagian sudut pertemuan panel sebagai tindakan antisipasi jika terjadi kebocoran. Memasang klem kolom berdasarkan rencana, posisi letak cetakan atau packaging agar vertikal dan disangga dengan kuat. Pengecoran kolom. Proses pengecoran menggunakan beton ready mix. Artinya beton siap jadi yang mana pembuatan beton tidak lagi pada set. Mutu beton yang digunakan yaitu beton K300. Material dan peralatan. Yang pertama material. Polywood 12 mm sebagai acuan atau penahan langsung berat beban tulangan dan berat beton. Yang kedua paku sebagai penyambung antar polywood. Yang ketiga hollow sebagai penopang acuan dan penyalur beban dari polywood. Yang keempat balok suri sebagai penopang acuan dan penyalur beban dari polywood ke U-head. Yang kelima, sabuk pengikat sebagai pengikat acuan bekisting pada kolom. Yang keenam, baja ulir sebagai penahan gaya tarik pada konstruksi beton bertulang pada balok. Yang kelima, kawat pengikat sebagai pengikat antar tulangan. Yang kedelapan, kapur sebagai penanda untuk memotong baja tulangan. Yang keenam, sepatu kolom sebagai penanda selimut beton. 10 beton ready mix K300 sebagai bahan utama untuk struktur beton bertulang pada kolom. Peralatan yang Material dan digunakan. peralatannya akan dibacakan oleh pengajar. Peralatan yang digunakan yaitu yang pertama U-head sebagai penyimpanan balok suri-suri. Yang kedua joint pin untuk penyambung antara mainframe dan jack base. Yang ketiga cross base sebagai pengikat antara mainframe. Yang keempat mainframe yaitu bagian utama scaffolding sebagai penyalur beban dari atas ke jack base. Yang kelima jack base sebagai kaki atau pondasi scaffolding. Yang keenam meteran untuk mengukur berbagai pengukuran pada pekerjaan backcasting dan pekerjaan tulangan. Yang ketujuh pensil sebagai pemberi tanda pada kayu backcasting. Yang kedelapan gergaji kayu sebagai pemotong polywood maupun material kayu lainnya. Yang kesembilan palu sebagai pemberi tumpukan pada benda kerja dan untuk membuka paku pada backcasting. Yang 10 tang besi sebagai pengikat untuk memasang kawat benrat. Yang 11 bar cutter mesin untuk memotong tulangan. 12 gunting pemotong tulangan fungsinya untuk memotong tulangan secara manual. Yang 13 bar bender sebagai pembengkok tulangan. 14 klem yaitu sebagai pengikat sabuk kolom. Yang 15 tower crane sebagai alat angkat beton ke area cor. 16 bucket yaitu sebagai wadah penampung beton. 17 selang tremi sebagai penyambung pada bucket untuk menuangkan beton ke kolom. 18 mesin vibrator untuk memadatkan beton. Yang ke-19 yaitu linggis untuk membuka rangkaian papan backcasting. Selanjutnya plat lantai pendek. Metode pelaksanaan 1. Pengangkatan bondek prosesnya yaitu yang pertama bondek diangkat, kemudian bondek atau smart deck ini diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Bondek kemudian disusun dan diletakkan oleh pekerja di atas balok baja. Untuk sambungan tiap bondek di proyek ini terjadi overlapping dan overlapping
yang terjadi antar bondek ini langsung timpa saja, tidak perlu menggunakan baut atau las untuk menyambungkan. 2. Pemotongan bondek. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah bondek telah tersusun, untuk bondek yang bersesuaian perlu dikaitkan dan digunakan alat khusus untuk merapatkan. Proses ini bisa menggunakan alat penyempit khusus. Namun di proyek ini bondek langsung ditempa untuk disusun. Untuk bagian tepi plat, material bondek ini diletakkan menumpuk minimal 2,5 cm di tepi balok. Langkah selanjutnya yaitu proses pemotongan. Pada proyek ini prosesnya menggunakan mesin gurita tangan. Pemotongan ini harus menggunakan alat khusus pemotong baja nibbler cutter. Nibbler cutter adalah alat potong yang dirancang khusus untuk memotong material baja. Bagian bondek yang melebihi batas lantai dipotong sesuai keadaan lapangan. Bagian yang melebihi seperti pada gambar. 3. Pengitan bondek. Cara pengerjaannya yang pertama lakukan yaitu stud bolts ditaruh di tempat yang telah direncanakan, yaitu bagian tepi bondek dan di bagian balok bondek diletakkan. Kemudian digunakan power gun untuk mengunci atau mengaitkan bondek pada baja. Yang keempat, pasang end stop. Langkah selanjutnya adalah pemasangan end stop yang memiliki fungsi agar nantinya saat proses pengecoran beton tidak tumpah. End stop dipasang pada tepian bondek, dikaitkan dengan cara dibaut langsung pada bondek. Namun sebelumnya end stop dipotong sesuai kebutuhan dengan alat gurita tangan. Pembesian pendek. Pemasangan seal konektor. Pemasangan seal konektor pekerjaan ini dilakukan sebelum meletakkan lembaran wire mesh. Seal konektor adalah besi tulangan yang memiliki fungsi besi sebagai penghubung geser. 2. Pemasangan wire mesh. Selanjutnya dipasang tulangan wire mesh di antara seal konektor yang telah dilas pada bondek yang telah dipasang. Selanjutnya tangga yang dibacakan oleh Ekal. Satu, backcasting tangga. Backcasting bisa digunakan sebagai cetakan. Cetakan ini biasanya digunakan ketika membuat pondasi suatu bangunan. Contohnya pada tangga yang saya survei memiliki yaitu tinggi 3,7 meter. Berarti tinggi backcasting sama dengan tangga bagian tangga bawah. Untuk tangga atas 2 meter dari bordes. Lebar bordes 1,80 meter. Panjang tangga yang bagian bawah dari bordes yaitu 3,11 meter. 2. Penulangan. Perakitan penulangan tangga pertama-tama lakukan perakitan tulangan lantai tangga. Diawali dengan penyusunan yang dilakukan di lokasi proyek. 3. Pengecoran. Pengecoran menggunakan beton mutu K300 dengan menggunakan semen ready mix, lalu dituangkan ke cetakan dengan menggunakan pump concrete. 4. Pembongkaran backcasting. Pembongkaran backcasting dilakukan per lembar atau per panel polywood dengan menggunakan linggis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andi. Material dan peralatan. 1. Beton ready mix.
Fungsi beton redemik yaitu mampu mempercepat jalannya pembangunan, khususnya dalam jam pengecoran. Bahkan selisih waktu sendiri hingga mencapai 1 sampai 10 lebih cepat daripada memakai beton konvensional. 2. Agregat kasar. Fungsi dari agregat kasar yaitu sebagai bahan pengisi 70% volume beton, memberikan stabilitas volume dan keawetan dan memberikan kekuatan. 3. Agregat halus. Fungsi dari agregat halus yaitu membantu semen dalam merekatkan agregat kasar serta mencegah terjadinya segregasi pasta semen dengan agregat kasar. 4. Semen. Semen adalah zat yang digunakan untuk membuat beton, untuk merekatkan batu, batako, maupun bahan bangunan lainnya. 5. Air. Air mempunyai fungsi untuk memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan pengikatan dan berlangsungnya pengerasan, dan sebagai pelincir campuran kerikil, pasir, dan semen agar memudahkan pencetakan. 6. Admixtur. Admixtur atau sering dikenal dengan obat cor beton merupakan bahan-bahan yang ditambahkan dalam campuran beton pada saat atau selama pencampuran beton berlangsung. Fungsinya yaitu mengubah sifat beton agar menjadi lebih cocok untuk pekerjaan tertentu atau untuk menghemat biaya. 7. Tulangan atau pembesian. Fungsi untuk memperkuat dan membantu beton di bawah tekanan. Besi tulang secara signifikan meningkatkan kekuatan tarik struktur. 8. Begisting knockdown. Begisting ini terbuat dari besi atau baja yang sifatnya bongkar pasang atau bisa digunakan berulang-ulang. Peralatan. 1. Tower crane. Tower crane digunakan untuk mengangkat bahan material dan struktur masuk plat lantai dan tempat peletakan yang berada di bawah halaman bangunan ke atas bangunan untuk kemudian dikerjakan. 2. Contract mixer truck, yaitu truk khusus yang dilengkapi dengan contract mixer yang fungsinya seperti molen. Alat ini digunakan karena besarnya fasilitas pekerjaan pengecoran struktur plat lantai yang akan dilaksanakan. Apabila dilakukan dengan tenaga manusia akan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak efisien. 3. Concrete vibrator, yaitu alat getar beton yang fungsi untuk menggetarkan campuran beton agar tidak terjadi pemisahan antar agregat sehingga diperoleh suatu campuran yang padat dan tidak berongga. 4. Kompresor, yaitu alat yang digunakan untuk membersihkan bagian struktur, terutama yang akan dicor dari debu atau kotoran. 5. Bar skuter, yaitu sebagai alat untuk memotong besi. 6. Bar bender, yaitu digunakan sebagai alat untuk pembengkokan besi. 7. Gerobak sorong, yaitu untuk mengangkut material bangunan ke tempat lain sesuai dengan kapasitas kemampuan. 8. Scaffolding, digunakan sebagai penyangga pada plat lantai agar posisi plat lantai tidak mengalami pergeseran dan berada dalam posisi yang kokoh dan kuat. 9. Peralatan pembantu lainnya, yaitu tang, skop, cangkur, gergaji, ember, ringgis, meteran, palu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Mikron. Selanjutnya dibacakan oleh Bang Mikron. Metode pelaksanaan pemasangan backcasting balok. 1. Pembuatan marking sebagai acuan backcasting dasar. 2. Menyetel scaffolding pada sepanjang lokasi sebagai penahan backcasting. 3. Memasang backcasting dengan acuan marking yang telah dibuat sebelumnya. 4. Membersihkan permukaan backcasting dari sampah atau kotoran lainnya. 5. Melapisi permukaan bagian dalam backcasting dengan mold oil secara merata di seluruh permukaan. Pembersihan pada balok. 1. Memasang penyangga kayu penggantung besi balok. 2. Memasang besi utama dan sengkang balok sesuai jumlah jarak
dan diameter pada gambar kerja. 3. Pembesian dirakit dengan mengganjal besi di atas kayu penyangga sehingga lebih mudah dalam pelaksanaan perakitan. 4. Memasang beton backing pada bagian bawah rakitan besi balok secara rapi dan terikat kuat. 5. Memasang pipa konduit dan sparring secara lengkap dan rapi. 6. Membersihkan backing dalam balok. Material dan peralatan. Material 1. Beton K250, 2 besi, 3 kayu kaso, 4 papan untuk backing, 5 paku, 6 benang, 7 pasir uruk, 8 minyak backing. Peralatan 1 bor skrup, 2 palu, 3 gergaji, 4 bar cutter, 5 bar bender, 6 water pass, 7 ember. Rooftop. Metode pelaksanaan. Tahap survei 1 dengan melakukan survei ke lapangan. Hal tersebut sangat penting untuk melihat berapa luas lokasi yang akan dicakup oleh tenda, konstruksi tanah, hingga warna apa yang sesuai dengan bangunan sekitar. 2. Lalu untuk masalah kontur tanah juga sangat penting. 3. Sebuah tenda membutuhkan penyangga yang kokoh, bisa bertahan jika sewaktu-waktu mendapat tekanan aur seperti angin dan air. Dan untuk warna bisa disesuaikan dengan perencanaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tahap produksi 1. Pada tahap ini tenda membran sudah mulai diproduksi. Berbekal data di lapangan, produsen akan mengumpulkan apa saja material yang dibutuhkan. 2. Material yang dimaksud meliputi tiang pancang, jika mengadopsi model layar atau tarik, atau kerangka besi holo jika tenda menggunakan model kerangka. 3. Produsen juga memasok bahan membran yang telah ditentukan, tentu setelah melalui persetujuan Anda selaku konsumen tenda tersebut. Metode pemasangan, proses pemasangan. 1. Rangka besi atau besi holo akan dipres oleh pabrik sebelum dikirim ke lokasi sesuai permintaan atau bentuk perbatang yang dilengkungkan. 2. Setelah berlokasi, besi akan dirangkai menjadi rangka atap yang direncanakan dengan sistem las. 3. Setelah pengelasan selesai dan rangka sudah terbentuk per grup, maka selanjutnya akan diaplikasikan pada baut yang sudah ditanam pada kolom balok. 4. Setelah rangka terbentuk, selanjutnya dilakukan kegiatan pemasangan atap membran menggunakan baut skrup atau baut kunci. Juga beberapa digunakan baut jepit.
Lima, sebelum atap membran dipasang, rangka atap terlebih dahulu dicat warna putih sesuai dengan warna atap membran. 6. Atap membran diproduksi langsung dari Australia. Tinggi atap membran 4 meter. Pemasangan kain membran menggunakan metode mechanically attached menggunakan sekrup. Metode ini diterapkan pada temperatur rendah, tidak harus dalam keadaan panas. 7. Lalu kain membran dibentangkan sesuai pola rangka atap membran yang telah direncanakan. Kain membran ditarik dari ujung ke ujung hingga kain membran tersebut benar-benar tegang sesuai gambar rencana atap. Setelah ditarik dan setelah membentuk pola atap sesuai gambar, kain membran langsung direkatkan menggunakan sekrup dan jarak sekrup yang berbeda. Bagian yang disekrup pada bagian yang overlap, lembar sebelah bawah, sedangkan lembaran sebelah atas dilas menggunakan hot air welding. Karena bagian atas tidak dikasih perekat atau sekrup, sehingga bisa terangkat dan flutter. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni. Kepada Doni dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan dinding geser. Dinding geser. Dinding geser adalah slab beton bertulang yang dipasang dalam posisi vertikal pada sisi gedung tertentu yang berfungsi menambah kekakuan struktur dan menyerap gaya geser dalam struktur bertingkat. Dinding geser memiliki beragam fungsi, antara lain: 1. Menahan beban gaya lateral seperti gaya gempa, angin yang bekerja pada bangunan. 2. Menyerap beban horizontal atau gaya geser yang besar seiring dengan semakin tingginya suatu struktur. 3. Menambah kekakuan pada struktur. 4. Mencegah kegagalan dinding eksterior dan mendukung beberapa gedung. 5. Memastikan bahwa struktur tidak runtuh akibat adanya gerakan lateral dalam gempa bumi. Peralatan antara lain meteran panjang, meteran siku, bar cutter, theodolit, unting-unting, water pass, bar bender, dan tower crane. Metode pelaksanaan. Pemasangan tulangan. 1. Dinding dibersihkan dan dirapikan. 2. Angkat tulangan dinding yang sudah dirakit dengan tower crane. 3. Pasang besi dinding ke dalam stek besi yang sudah ada. 4. Ikat tulangan dinding yang lama dan tulangan dinding yang baru. 5. Berikan beton decking di beberapa titik sebagai pembatas ketebalan selimut beton. Pemasangan backisting. 1. Pemasangan mounting ring atau angkur pada dinding karawal. 2. Perakitan lantai atau platform climbing. Jarak antara climbing bracket sesuai posisi angkur pada dinding korwal. 3. Pemasangan tali climbing untuk mengangkat platform. Posisi tali harus seimbang. 4. Melakukan marking untuk posisi balok dan plat lantai.
lantai ground yang ada pada wall serta pemasangan blackout atau core wall dengan memakai styrofoam. 5. Pengangkatan platform climbing dengan bantuan TC, tower crane, dan dilakukan adjustment agar peletakan sesuai posisi angkur pada dinding core wall. 6. Angkat panel backisting dengan bantuan tower crane. 7. Mengangkat panel backisting dinding core wall posisi luar atau dalam dan mengukur kelurusan dengan push pull. 8. Cetakan harus dilapisi lumas. 9. Memeriksa ketegakan dengan unting-unting. Next. Pengecoran. 1. Pengecoran core wall atau telah dilakukan checklist dan disetujuinya izin pengecoran. Pengecoran dilakukan dengan bucket core. Yang diangkat oleh tower crane. Kemudian baiklah, untuk pekerjaan selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Prasetyo. Baiklah, saya akan menjelaskan penulangan beton. Penuangan beton. Penuangan beton harus dilakukan dengan ketentuan berikut. Beton harus dituang sedekat-dekatnya dengan tujuan akhir untuk mencegah terjadinya pemisahan bahan-bahan akibat pemindahan adukan di dalam cetakan. 2. Penuangan beton dengan tinggi jatuh beton melebihi 1,5 meter akan menyebabkan bahan-bahan yang lebih berat akan jatuh lebih dahulu sehingga terjadi pemisahan agregat pada beton dan akan sangat mempengaruhi kekuatan beton. Next, Bang. 3. Pemadatan tiap layar dengan menggunakan konkret vibrator dilakukan untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam adukan semen yang timbul pada saat penuangan beton. Pengecoran beton harus dilakukan dengan baik agar menghasilkan mutu beton yang baik dengan yang diinginkan. Seterusnya, pengetaran dihentikan apabila adukan beton mulai kelihatan mengkilap di sekitar alat pengetaran dan pada umumnya dicapai setelah maksimum 30 detik. Next. Selanjutnya, pembongkaran dinding. Pembongkaran backisting kolom dilakukan sehari setelah pengecoran. Kondisi paling ekstrim adalah 6 jam setelah pengecoran. Diasumsikan bahwa beton telah mengeras dan semen telah mencapai waktu ikat awal. 1. Pertama-tama, pengecoran semua baut ulang yang terdapat pada backisting. Pembongkaran backisting dilakukan sehari setelah pengecoran. 2 langkah adalah pengendoran kicker brace dan secara bersamaan backisting dinding akan lepas dengan sendirinya dari muka beton. 3. Kemudian backisting kolom tersebut diangkat dan dipindahkan atau dipasang pada dinding di atasnya dengan bantuan alat tower crane. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.